Coba buka filmnya Mazmur 23. Ayo. Mazmur 23. Mazmur 23, ayo. Udah semua? Udah? Dapat? Mazmur perjanjian lama atau baru? Iya, buka lah. Ayo buka semua. Ayo. Sudah dapat kalian? Itu kenapa dibuka? Kenapa? Ayo, udah semua. Belum dapat kerja. Ini dong. Ini. Udah? Tuhan gembala yang baik. Iya. Tuhan Kita baca sampai ayat ke-6 kan ada berapa orang di sini? ada 10 Kak. Ada 10 Kak. Lebih ya. 9 Kak. Kita orang ini lah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai. Ayat satunya. Ayo, ayat Satu adalah gembala kekurangan aku. Iya, dia dulu. Tuhan adalah gembala Oke. Ayo, lanjut. Yang kedua. Dia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayo, lanjut. Ia menyegarkan jiwaku. Lama itu aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Oke, lanjut. 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kedalaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Udah. Baca dulu halaman 36. Sebelum menjadi raja, mulai dari sini. 4. Baru nanti kamu Daud, baru suatu waktu. Udah? Dapat? Kau yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Ini sama-sama ya. Oke, lanjut. 36, halaman 36. Ini ya. Ayo baca mulai. Sebelum menjadi raja, Daud berkata, menggembalakan domba-domba ayahnya. Sejak kecil ia sudah pernah menggembalakan domba ayahnya yang bernama Bapak Usai. Dimiliki banyak domba, Daud bisa membantu kakaknya mengurus domba-domba ayah. Mereka sangat
Kecilkan suaranya. Jadi setelah dibaca, apalah ciri-ciri gembala yang baik? Tadi ada yang ciri. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang baik harus bisa melindungi domba domba. Ya, baru Menjaga menjaga. melindunginya dari hewan buas. Oh, melindungi baru Menjaga. menjaga. Oh, Menjaga. oke, lalu melindungi menjaga samanya. Baru apa lagi? Memelihara dengan baik. Iya, memelihara. Baru memelihara dengan baik. Nah, terus ada lagi? Apa? Yesus kerjanya apa? Menjadi gembala manusia. Dikenal nggak ya domba-dombanya? Jadi berarti kalau gembala harus mengenal. Jadi yang kalian lihat, siapa di sini penggembala? Ada yang pemahaman? Ada yang benarnya yang memahami? Ada? Ada. Jadi kalau si Daud, di sini kan Daud kan bekerja sebagai ya, menjaga domba, membalai domba. Sejak kapan tadi dia katanya? Iya, sebelum menjadi raja. Pas dia ke sejak dia masih kecil. Iya. Kecilnya sudah biasa. Dia akan Daud kan? Daud sebagai ini Daud.
yang kalian tahu dari sifat Yesus? Ada di sini. Yesus melindungi kita apa enggak? Melindungi, Melindungi. memelihara, Menjaga iblis, gitu kan? ya, memelihara, Dipelihara kita kan? ya, Baru menari, kenal ya kalian? ya, Yakin? yakin, Yakin. Baru kalau kayak gini nggak ada di kampusnya. diambil apa anak kepala sekolah? Iya. Di mana? Nggak tahu. Pakai sapu biasanya. Iya Pak. Bisa. Jadi kalau misalnya kan nggak dikenali lah. Nomor 2 coba baca pertanyaannya. Nomor 2 ya apa yang dialami seorang ini? Apa dialami seorang domba kalau nggak dikenal? Nggak dikenal ya, Kak. Nah, Kalau nggak dikenal, kalau nggak dikenal dombanya lah gembalanya. Kalau domba mengenal gembala dari mana? dari sifatnya, dari melindungi, menjaga, memelihara. Yang lain. Domba mengenal gembalanya dari mana? Dari kebaikan. Misalnya kalian pergi layang kayak mana? Apa yang dikenal layang itu? Apa yang apanya? Suaranya kan? Jadi domba mengenal gembala dari suara. Baru dari misalnya kalau anjing datanglah kita kan ke rumah orang yang memiliki binatang anjing. Biasanya diapain? Salam. Jilat baru. Nggak dekat-dekat kita dia kayak ngapain dia dekat-dekat kita? Sayang. Lain dari itu. Sebelum dijilat kita diapain? Wah, dicium aroma. Dicium aromanya. Aromanya. Kalian nampak ya di sana ibu? Udah. Jadi kalau nggak dikenal lah ini, bisa kayak mana domba-domba itu? Bisa tersesat. Bisa mati dimakan hewan Bisa buas. mati. Bisa hilang. Bisa dibunuh orang. Hilang, bisa Dibunuh orang. dicuri. Curi. Sudah beda hewan bisa membunuh. Jadi kalau misalnya nomor 2 ini, menurut kalian apa yang dapat dialami seekor domba jika memiliki gembala yang baik? Apa yang dialami? Apa yang dialami? Merasa baik, sangat terjaga. Dia merasa Baik. kerja. Terjaga. Oh. Kerja. Baru? Ya? Nama. Nama. Kalau kalian misalnya kenal sama gembalanya, misalnya kau kenal sama seseorang, nyaman ya kau?
tidak kenal ya. Tidak dikenal, mencuri. Iya, nanti dikira dicuri kita kan. Tidak Ada dikenal, nggak? nyamuk. Baru apa lagi? Baru apa lagi ayo? Merasa apa lagi dia? Disayangi. Merasa disayangi, betul. Merasa disayang. Masih ada berita. Masih ada berita. Apa lagi? Ada lagi? Iya Kak. Ini orang Kak, orang yang Iya, itulah dulu. Jadi kalau kakak nanya tadi, ayo kita jawab semua. Ciri-ciri gembala yang baik menurut Mas Murgo 3 yang pertama melindungi. sama-sama ayo. Ayo. Melindungi, menjaga, melihara, dengan baik, mengenali. Iya, Kalau domba yang mengenal gembala dengan baik, dia akan merasa Terjaga, akan sehat. iya. Kita baca lagi kegiatan Mateo memahami Allah sebagai gembala yang baik. 13 Kak. Halaman 37 yang Allah pemelihara. Allah pemelihara di gembala. Mulai dari sini ayo. Ayo, Allah memelihara dua. Ini aja. Perhatikan bukunya. Allah memelihara digambarkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur 23 seperti seorang gembala adalah sosok yang memperhatikan domba-domba yang dihidupinya. Domba yang dimaksud adalah manusia termasuk kalian. Dari kelas beda. Baca lagi lanjut. Dari apa Andre? Beli udah. Bercandre. Di mana ini duduk? Allah adalah gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya atau orang-orang yang dipimpinnya. Semua nama dan tingkah laku orang-orang yang baik coba yang dipimpinnya. Semua ciptaan manusia yang diketahui oleh Allah. Perhatikan ya. Dengar main. Allah juga tahu itu Tengok. saat kalian. Allah tidak akan pernah membiarkan kalian mengalami kekurangan sebagai gembala yang baik. Allah menerima makan dan minum. Allah mencukupkan kebutuhan jasmani kalian melalui orang-orang yang berhak dan mendidikmu. Sudah, ayo. Allah juga tahu kebutuhan rohani kalian dan karenanya itulah Allah menuntut hidup kalian di jalan yang benar. Saat kalian dari jalan yang Allah kehendaki, Allah menjadikan kalian kembali ke jalan yang benar. Allah tidak akan membiarkan kalian berada dalam bahaya. Allah pasti menolong kalian. Karena itu tidak ada yang perlu kalian takutkan, karena Allah selalu menjaga kalian di mana dimanapun kalian berada. Setelah kalian mengalami kesulitan dan kekhawatiran, Allah hadir memberi
pemeliharanya bagi kalian. Berdoalah selalu memohon agar Allah membimbing pikiran kalian untuk hanya tertuju pada jalan Allah, yang mau mendengar dan menuruti nasihat yang baik tanpa merasa marah atau kesal. Gembala yang baik yaitu Allah akan sangat gembira jika domba yang dituntunnya, yaitu kalian hidup mengikuti jalannya. Sudah? Bapak. Coba sama-sama kita baca deskripsi nomor 1 itu. Halaman 39. Sama-sama kalian 2, 3 ya. Pernah kalian menanyakan kata maka mereka ingin mengetahui mana kalian mengatasinya. Ceritakanlah pengalamanmu secara bergantian pada temanmu. Iya. Sekarang itulah tugas ya. Dikerjakan ini. Semua ya. Ya Kak. Sama-sama ya. Sama kerjasama 1, 2, 3. Oke? 1, 2, 3. Ayo. Tadi udah ini kan gembala yang baik kayak mana? Ya kan? Udah murah kan? Ada lagi yang bingung? Oke, coba kerjakan ya. Coba bukunya halaman 45. Pelajaran apa? Coba pinjam ya. Dek. Oh, yang kalian baca? Ini pertanyaannya random. Buka dulu ke 19 ayat 1 sampai 10 kelas 5. Lukas 19. Mana lupa? Bisa sih jadi. Lukas berapa Kak? 19 ayat 1 sampai 10. Dapat? Tunggu Kak. Sini. Udah Kak. Lukas 19 ayat 1 sampai berapa Kak? Sampai 10. Dapat? Dapat Kak. Sampai sini. Isa? Isa siapa itu? Zakheus. Zakheus. Yang kelas 6 kerjakan ya. Di situ lah Kodi. Fiona. Biar fokus. Setelah pindah. Karena dia nggak tahu Kak. Oh iya. Baca nggak tahu. Nggak terganggu Kodi. Ya. Ini Ayo. baca. Jadi kalau udah baca ini, Ayat 19 kan. Dari kakak dulu ya, nanti kalian gantian ya. bertobat. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Gantian. Siapa namamu? Hah? Jessica. 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 Di situ ada orang bernama Zakheus. Ketika saya dan sebuah Kepala. Kepala Kepala pengemut. pengemut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
dan berkata, Zakheus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang itu deh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh tanya dia menumpang Di rumah orang berdosa. Enggak. Kenapa nih? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena seorang ini tuh paling kaya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Kita hilang 6 pengantarnya. Ada 86. Mulai tadi. Kajiannya. Pada pelajaran 8 ini kalian akan belajar tentang makna persahabatan dengan semua orang. Teks Alkitab yang menjadi dasar untuk memahami pelajaran ini adalah Injil Lukas 19 ayat 1-10. Kalian akan mengawali pelajaran ini dengan belajar dari lagu melanjutkan dengan mencermati cerita Alkitab tentang Yesus dan mengaku Zakheus. Dilanjutkan dengan mengeksplorasi kendala dan solusi menjadi persahabatan dengan semua orang, mencermati uraian materi, lalu berdiskusi sambil menjawab pertanyaan, diakhir dengan membuat sebuah karya. Tahukah kalian apa tujuan mempelajari topik ini? Tujuannya agar kalian mengerti alasan perlunya bersahabat dengan semua orang dan mendapatkan solusi atau jalan kedua untuk mengatasinya. Pada akhirnya kalian membuat semua karya dengan teman kamu, sahabatku. Oke. Dengar ke sini ya, kelas 5 ya. Cerita? Belum. Zakheus. Siapa Zakheus? Siapa Zakheus? Disiapa? Ini kesuara benar. Disiapa? Siap, mulai dulu ya, kelas 5 dulu ya. Zakheus. Tapi agak lain, Kak. Iya, aku juga agak lain, Kak. Kata-kata ada apa ya, Kak? Apa? Ini siapa? Oke. Siapa Zakheus? Anak
Baca. 15 orang. 16 oh. Dia kepala Kepala pemulung. iya. Dia suka memeras. Kalian tanya dari Zakirus. Zakirus orang pendek, kecil betul dia, memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Kau coba. Zakirus orang pendek, ingat ya, kecil betul dia, memanjat pohon hendak iya. Dia orang yang Pendek. orang pendek. Baru kecil katanya kan, kecil kali dia katanya gitu. Jangan kalian aja orang pendek, langsung kalian tengok orang pendek di sekitar kalian. Terus dia ngapain tadi? Memanjat pohon. Iya, memanjat pohon ara. Untuk melihat Yesus. Yesus ngapain di situ? Yesus sedang lewat. Siapa yang duluan disinggahnya kali? Yesus. Padahal dia berdosa. Jadi itulah firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Walaupun orang pendek harus diamanin, kan? Dihargain. Iya, semua orang harus berteman, bersahabat. Udah siap kalian rupanya kelas 6? Udah Kak. Si Ali belum. Udah siap kali. Udah siap ya kali? Udah Kak. Siapa lagi sini kalau orang pendek yang di taman? Semuanya kalian berteman? Semua. Semuanya, betul. Cantik. Hah? Mutiara. Apalagi orang suka ini? Tapi apa? Nah, betul. Mungkin Kak. Ya? Lek segera tinggal. Coba kita lihat di halaman 8. Ini kami tidak ada ini Kak. Iya. Halaman. Oh. Halaman 8 kegiatan dulu. Coba kalian baca kan. Itu dari kisah sih, Jak. Ya kan udah pernah tahu tadi kan, bagian kan. Dan bacalah nanti halaman 88 kan, kelas 5, 88 terus 89, terus dijawablah soal nomor 1,2 di halaman 90. Ya, 1,2 aja. Oke, bisa? Bisa kan lah ya? Mana kelas 6? Agak nanya Kak. Tunggu Kak. Belum siapnya? Cepat kali Kakak baca. Cepat kali Kakak baca. Iya. Dengan baik Kak. Oh, nambah tadi udah siap kak. Udah siap Kak.
Betul. Betul kalian. Kakak ini. Mudah ya kan di situ Baru kan bisa. dengan singkat jelas. Iya, betul. Baru fungsi. Jelek kan tulisannya. Oh, majulah satu-satu kalian. Ayo. Mulai dari siapa dulu? Nggak mulai dari sini. Hah? Iya Dari kan siapa? ini. Tapi kayak gak sabaran sih di sono. Nggak sabar ya. Oh, itu lagunya. Oh iya. Oke, lanjut sini. Jika kita bertobat, maka kita akan dekat kepada Tuhan. Dan jika kita bertobat dan mengakui kesalahan, maka Tuhan juga sudah menerima permintaan maaf itu. Dan jika kita bertobat, maka kita akan berjalan jalan yang benar dan lurus. Oke, lanjut. Ya, apa yang salah? Salah. Kenapa kau? Ngintip dia. Jika kita bertobat, kita akan dekat kepada Tuhan. Bapa berkata, kalau kita sudah bertobat, kita harus menyerahkan diri kepada Kristus. Kita diberikan Kristus sukacita. Jika kita bertobat, kita diberi sukacita dan kehidupan aman. Dan kalau tidak bertobat, kita tidak dihargai oleh orang lain. Apa sih? Oke, si Fiona. Bersiap? Rida. Cari. Aku menjual karena mengkhianati orang, aku menyesal perbuatanku. Aku menjanji tidak melakukannya lagi. Dan bertobatkan membuatku keberanian untuk mengikuti kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Benar? Betul. Lanjut. Bersiap, Dek. Jika kita tidak bertobat, apa yang kita alami seperti sang bapak ini yang menyesal karena tidak menghadiri ibadat, jadi kita harus menghadiri. Sejak kali, sudah jelas pada tidak ada intinya. Ulang. Jika kita Ulang dulu, Pak. Enggak. Jika kita tidak bertobat, apa yang kita alami seperti sang bapak ini menyesal karena tidak menghadiri ibadat, jadi kita harus menghadiri. Agar belum ngapain lagi. Kenapa harus dihadiri? Agar gimana rupanya? Harus dihadiri. Agar ada mendapat Kayak gitu iya nih ya. Ngapain? Lalu Modi bertobat karena dia ingin mendekatkan keluarganya beserta dia kepada Yesus. aku bilang. Pelan-pelan. Pelan. Kakak ini sama kali kayak apa? Kenapa? Spiona. Pelan-pelan toh, nggak bisa diikuti. Dan lalu Modi bertobat karena dia ingin mendekatkan keluarganya beserta dia kepada Yesus Kristus dan ingin melindungi badai-badai dari kota kecil itu. Mereka pun pulang ke rumah mereka dengan sukacita karena dia sudah memilih kepada Yesus. Oke. Sejak kapan ini? Jadi kakak jadi guru. Kakak jadi guru. Kalau habis nih. Iya. Saya kakak bilang. Apa tadi kakak bilang mengajarkan? Mencari jika kita bertobat apa yang akan terjadi. Sama orang sekitar kan? Tadi kakak bilang kan? Apa yang terjadi sama orang sekitar? Jadi ini perasaanmu ini Ali. Ini perasaanmu ini Ali, kau menyesal. Orang sekitar mana kita tahu Ali.
Gusto lagi